tadi malam saya mendapati seorang kiai di mana beliau ini mempertanyakan tentang pertanggungjawaban penulis tentang isi-isi dari data-data yang ada dalam buku Membongkar Ajaran Khurafat Habib Ba'alawi yang disusun oleh saya bersama dengan Kiai Haji KRT Nur Ihya. Jadi sebelum saya tampilkan videonya, saya akan menjawab terlebih dahulu bahwa insya Allah 100% kami saya sendiri Abdul Aziz Jazuli dengan Kiai Haji Nur Ihya itu 100% siap mempertanggungjawabkan isi dari buku ini. Karena kita nggak ngarang, karena kita tidak mengarang, dan kami ini sesuai atau menuliskan data-data, kisah-kisah, khurafat-khurafat yang ada dalam buku ini sesuai dengan keterangan dari kitabnya para habaib. Sehingga ketika ada yang mempertanyakan apakah itu adalah bikinan dari kita atau karang-karangan dari kita atau tidak berdasarkan atas data, itu salah besar. Sehingga itu bisa dicek satu persatu dari referensi-referensi yang kami tampilkan atau sebutkan di footnote di catatan kaki, karena memang dalam daftar sebagaimana yang disebutkan dalam daftar pustakanya itu kami menyebutkan 159 referensi dari berbagai macam tema atau berbagai macam bidang, dan bisa dibilang 50%-nya itu adalah dari buku-buku, kitab-kitab yang disusun oleh para habaib Ba'alawi yang kemudian kami telaah, kemudian kami pilih-pilih mana yang termasuk khurafat yang kemudian kami sebutkan di dalam buku ini. Sehingga insya Allah, barangkali dari kalangan kabibnya atau kibinnya yang ingin membantah buku Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Ba'alawi, silahkan, kami tunggu. Dan itu nggak masalah, karena keilmuan itu akan semakin hidup, keilmuan itu akan semakin semakin berkembang, dan kita akan juga akan kita ketahui apakah yang disebutkan di sana itu adalah khurafat atau bukan. Dan bisa kita simpulkan dari jawaban yang akan ditulis atau dibantah oleh kalangan Ba'alawi itu. Kita ingin tahu juga bagaimana pembelaan mereka atas khurafat-khurafat yang ada di dalam kitabnya Habib Ba'alawi. Nah, ini berikut ini adalah potongan video dari pertanyaan salah seorang kiai dari Kudus yang saat sowan kepada Kiai Haji Nur Ihya dan bertanya tentang pertanggungjawabannya akan data-data yang disebutkan dalam buku ini. Nah, silahkan menyimaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan Jawa masih terpampang, sejarah kita ini jangan sampai dilupakan. Jadi petunjuk-petunjuk Jawa tetap harus dipertahankan, termasuk perjuangan ini yang kita jalani ini harus terus. Mengapa saya datang geruduk ke Nur Ihya ini? Persekusi saya ini, karena saya baca buku yang baru diterbitkan. Ini sudah saya baca, alhamdulillah, dengan sebagai referensi dan sebagai pembanding dari buku itu, buku ajaran khurafat yang diajarkan oleh kaum Ba'alawi. Saya sudah dapat bukunya, sudah saya baca sebagian, walaupun saya ambil beberapa ini saya sudah paham semua isinya. Jadi ini teman-teman harus dapat buku ini. Ini sahabat-sahabat saya dari alumni tahun 77. Ini tidak hanya ini, saya akan berjuang terus mengajak teman-teman saya se-Jawa. Subhanallah. Ini kan tempatnya sudah di mana-mana, ada di Kalimantan, di Sumatera, di Bali. Ini banyak teman satu alumni saya ini. Insya Allah nanti akan saya ajak bersama-sama. Kalau yang mumpuni ya kita ajak sobat sini, terutama habis ini nanti Malang, Pasuruan, Jember, ada semua ini teman-teman di sana. Jadi akan saya kontak semua. Saya tetap
akan meneruskan perjuangan atau meluruskan sejarah beserta bersama dengan para kiai termasuk Kiai Imad, Gus Abbas, Kiai Nur Ihya ini semangat terus, tidak takut dikerutuk orang. Nah ini dibunuh orang nggak takut ya? saya ini harus saya pertegas dengan buku yang ditulis beliau ini, kitab ini, apakah pertanyaan saya, buku yang panjenengan tulis ini bisa dipertanggungjawabkan dengan isi-isi yang ada itu, kitab-kitab dari para pahlawi yang menerangkan ajaran khurafat, termasuk tadi itu saya baca ada kalau ketemu dengan wanita diremas-remas susunya, ada yang di dalam kubur duduk di kursi emas dengan mengaji kan, itu ada beberapa yang diterangkan di dalam buku itu. Dan saya selama ini tidak pernah mendengarkan cerita ini. Kok saya begitu buka buku ini, kok ada beberapa cerita yang aneh. Karena apa? Basic saya ini walaupun sama dengan yang terdahulu yang tadi sudah bicara di sini, dari Kiai Asnawi, Kiai Masyati, Kiai Wahid, Kiai Soleh, ini semua punya yayasan pendidikan. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak pernah nyantri, hanya sama-sama alumni PGA, tidak pernah ngaji, jadi tidak bisa baca kitab. Basic saya di ekonomi, kan aneh, PGA kok ahlinya ekonomi. Tapi kalau saya belajar ngaji, ngajar kitab, tidak punya murid, tidak punya santri, hanya TPQ yang memiliki santri 400 orang. Hanya anak-anak TPQ, hanya TPQ dan dinia. Ya sudah itu banyak, ya, yang ya kurang lebih sekitar 400 anak lah belajar ngaji dasar untuk bisa sekedar membaca alif bata. Itu yang bisa saya kembangkan. Selain ini kembali lagi saya pertegaskan, saya tanyakan pada panjenengan Pak Yai, panjenengan menulis buku itu sudah memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dengan isinya. Kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan, mengapa kita tidak buat acara bedah buku besar-besaran? Terima kasih Pak Yai. Alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa yang harus saya jawab sesuai dengan lahir dan batin saya seutuhnya, bahwa apa yang kami tulis, kami susun bersama dengan Gus Jazuli itu adalah atas berkat rahmat Allah Ta'ala, bukan atas dasar dari kebencian, keiri dengkian kami ya, tetapi atas dasar tunjuk, sehingga apa yang kami susun itu bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan kebencian atau permusuhan, bukan, tetapi berdasarkan kebenaran yang harus kami sampaikan walaupun pahit didengar oleh semua orang, dibaca oleh semua orang, itu menyakitkan sekalipun. Qulil haqqa walau kana murran, itu kami sampaikan. Dan secara tanggung jawab ya, beban 100% kami bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab penuh bahwa apa yang kami tulis itu adalah sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan catatan referensi yang kami miliki bersama dengan Gus Jazuli dan kawan-kawan. Kalau tidak percaya, monggo dibuktikan, dan kami akan siapkan kitab-kitab referensi itu, tapi di file yang berbeda selain dari buku yang kami tampilkan. Dan sudah kami sertakan juga 159 kitab referensinya ya, ini di daftar pustaka di akhir itu. Nah ini tanggung jawab dan siap untuk kami bedah kapan saja, di mana saja, setelah beberapa ribu eksemplar nanti beredar di masyarakat kita. Insya Allah besok, kalau nggak paling lambat ya 2 hari lagi akan datang lagi stok, tapi yang antri juga semakin banyak ya, semakin banyak yang pre-order, baik melalui aplikasi Shopee ataupun Tokopedia ataupun melalui tempat-tempat penjualan kami. Dan alhamdulillah banyak yang penasaran dan ingin memilikinya sebagai bukti untuk anak cucunya nanti. Jadi ini wocon dewi, karena di situ tulisannya Latin, bahasanya Indonesia, dan ada Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari kita. Semua orang mudah dan bisa memahaminya. Bahkan Malaysia, Singapura, Korea, semua sudah antri ke kita. Jadi tanggung jawab penuh. Internasional. Ya, walaupun QRCBN, tapi itu sudah bisa beredar di seluruh dunia. Dan insya Allah sebenarnya Kiai Abbas bersama dengan saya pun akan menghadap kepala negara, insya Allah akan menyampaikan ini loh ajarannya. Ini baru 455 jenis khurafat yang ada. Kalau mungkin kami tambah lagi bisa ribuan dicetakan berikutnya. Okay. Jadi kalau ada yang mau membantahnya silahkan tulis kitab bantahan. Ya, kalau memang ada yang mengatakan bahwa kami tidak percaya karomah, katanya ya, silahkan.
kami akan bantah juga dengan kitab Fathur Rabbani ya. Itu karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, di mukadimahnya itu ada bahwa mukjizat itu wajib diidharkan. Kalau mukjizat ya. Terangkan Tapi ya, jelaskan kalau, ya. tunjukkan. Tapi kalau karomah itu wajib disembunyikan. Jadi antara mukjizat dengan karomah itu beda. Apalagi khurafah, ya wajib dimusnahkan, ya wajib ditolak semua. Jadi misalkan kalau ada yang di situ memang kami cantumkan satu di antara karomahnya Ali bin Ba'alawi yang diakui menjadi karomahnya Ali Kholi Kisam ala Ba'alawi sekarang ini, yang sebenarnya ya di dalam kitab Tabaqatul Khawas Al-Siddiqi wal Ikhlas, di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk itu dicantumkan juga karomah itu. Tetapi kami cantumkan di khurafat. Karena apa? Dirubah, ditambah, dipoles lagi dengan data-data yang tidak ada dasarnya. Misalkan ketika Ali bin Ba'alawi memiliki karomah ketika membaca tahiyah dalam sholat, pas membaca sholawah ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, itu diulang-ulang, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka, diulang terus. Nah, ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, kenapa kalau kamu sholat kok assalamualaikum ayyuhan nabi itu ulang-ulang terus? Alasanmu apa? Alasan saya itu saya menunggu jawabannya salam saya dari kanjeng Nabi saya. Alasannya seperti itu. Nah, ini tercantum memang dalam kitab As-Suluk ada, di dalam kitab Tabaqatul Khawas ada, di dalam kitab-kitab yang lain itu juga ada dicantumkan. Nah, kenapa kok saya masukkan ke dalam kategori khurafat? Karena ada tambah-tambahan lagi yang tidak sesuai dengan data aslinya. Itu Ali bin Ba'alawi min Bani Jadid, kenapa diambil alih menjadi Ali Kholi Kisam yang berbeda masanya. Terus ditambah-tambah lagi orang yang bisa mendengar jawaban suara dari Nabi kita secara langsung itu harus sudah mencapai derajat 247.999 makom dari makom para aulia, para wali. Kalau belum sampai pada derajat itu ya tambah-tambahan sendiri, kamagola Imam Abdul Wahab Asy'arawi ya misalkan, ada tambah-tambahan lagi sendiri, dipoles lagi, bahkan ditambah lagi karomah Imam Ali Kholi Kisam ini ditarim dan di luar talim, di dalam sholat dan di luar sholat ditambahi lagi. Ya, inilah pilihan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan nanti jika ada yang menolak. Kenapa di situ karomahnya Imam Ali Kholi Kisam juga dicantumkan sebagai khurafat? Bukan itu aslinya yang memiliki karomah idza tasyahada, terus ketika membaca tahiyat, membaca sholawat ala Rasulillah, terus dijawab itu bukan itu aslinya. Itu karomahnya Ali bin Ba'alawi min Bani Jadid. Bani Jadid itu aslinya bukan saudaranya Alwi dan Basri bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah, itu bukan, tapi direka-reka sendiri. Itu yang kami tolak. Walaupun Asyirji sekalipun, walaupun As-Suluk ya, Al-Janadi mengatakan seperti itu, saya menolaknya. Gara-gara apa? Tidak sesuai dengan data aslinya. Gitu. Karena beda antara Ali bin Ba'alawi dengan Ali Kholi Kisam, itu beda. Itu saya cantumkan di situ juga. Jadi di mukadimah ya, di pendahuluan itu sudah kami sertakan tentang definisi dari mukjizah itu apa, karomah, maunah, istidrak, biar dibaca, dipahami semua. Insya Allah nanti bisa memilah dan memilih isi dari 455 jenis khurafat yang ada itu. Jadi saya tanggung jawab 100% ya. Betul.